He's coming soon. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Yahweh, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang disembah. Yesuslah Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenangan-Mu selamanya tentunya nyatakan besar setiamu, Yahweh, di hidupku.
Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam baru ata Yahweh Eloheinu melech olam asar kitsanu bemisotai lebanim Yishimka Elohim ke Efraim bagaimana Yishmael Elohim ke Sarah Rivka Elohim. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tangan-Mu. Baik mereka yang ada di dalam ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasan 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka semua menjadi anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelai-Mu dan urapi seluruh kilat-Mu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami berbicara dan berotoritas di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul seperti poster yang sudah saya kirimkan, yaitu Isa Adira. Apa itu Isa Adira, saudara? Ya, Isa Adira artinya adalah wanita yang perkasa. Wanita yang perkasa. Seringkali kita ini membeda-bedakan, saudara, sadar tidak sadar bahwa perempuan atau wanita itu tetap di bawahnya laki-laki. Ada hal tertentu yang memang bahwa wanita itu harus tunduk sama laki-laki. Seorang istri harus tunduk sama suami. Itu aturannya seperti itu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ternyata laki-laki juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa wanita, saudara, tanpa perempuan. Dan seringkali kadang kalau kita di rumah, bahwa perempuan atau wanita itu bukan sebagai pendamping, tetapi dia sebagai pembantu atau dia sebagai orang yang hanya menjadi orang suruhannya kita. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan melihat apa itu wanita perkasa, saudara. Dan kalau kita tahu bahwa ternyata mungkin kita nggak bisa mampu, saudara, seperti apa yang wanita lakukan atau perempuan itu lakukan. Kita akan lihat, saudara, saya memberikan beberapa contoh kitab suci wanita-wanita yang hebat, saudara. Nah, kita akan lihat yaitu Yokebed dan Miriam. Yokebed dan Miriam ini satu contoh orang yang bagi saya orang yang sangat dahsyat, orang yang luar biasa, saudara. Kenapa bisa seperti itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Kita akan lihat dulu, kita akan baca di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik. Dan pergilah seorang pria dari keluarga Lewi, dan dia mengambil seorang anak perempuan Lewi. Jadi laki-laki ini dari suku Lewi, perempuannya pun Lewi. Nah, laki-laki ini adalah namanya Amram dan perempuannya adalah Yokebed, saudara. Dan wanita itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dia melihatnya bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Namun dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, karena ia mengambil sebuah
lalu ia mengambil sebuah keranjang baginya yang terbuat dari daun pandan dan mengolesinya dengan damar dan tel. Dan dia meletakkan bayi itu ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di antara Suf di tepi sungai Nil. Amin. Sampai di sini. Nah, ini sebuah kisah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh tentang kelahirannya Mose. Jadi Mose ini lahir dari suku Lewi, bapaknya Amram dan ibunya Yokebed. Kenapa saya bilang ini sangat istimewa, saudara? Kenapa perempuan ini sangat hebat? Kenapa wanita ini menjadi wanita yang perkasa dibandingkan wanita yang lain? Toh banyak wanita yang ada di dunia ini. Sekarang kita baca kembali, yaitu Matai atau Matius pasal 2. Matai pasal 2 ayatnya yang ke-13-14. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Dan setelah mereka kembali, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yosef melalui mimpi, seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya dan mengungsilah ke Mitsraim dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia. Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya pada malam itu juga dan menyingkir ke Mitsraim. Dua kisah ini sama, saudara. Jadi baik Yokebed dan Miriam ini kisahnya sama. Kenapa kisahnya sama dan saya bilang dia wanita atau perempuan yang hebat? Karena dia di saat mengandung itu dalam situasi tekanan yang sangat berat. Orang itu mengandung itu harus happy. Betul nggak, saudara? Orang mengandung itu dibuat senang. Apalagi sekarang ini ada istilahnya orang idam. Kalau istrinya lagi hamil, terus dia bilang gini, saudara. Nah, kalau seandainya istrinya lagi hamil, kemudian si istri ini bilang, wah, aku lagi ngidam mangga. Padahal mungkin di sini nggak ada mangga, jarang sekali. Orang akan berusaha mencari, yang penting istrinya senang, sehingga nanti termasuk bayi yang dalam kandungannya itu sehat. Kalau orang bilang ben enggak ngiler, saudara, istilahnya gitu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini kebalikannya. Yokebed dan juga Miriam ini mengandung dalam kondisi tekanan. Kenapa tekanan? Karena waktu Yokebed itu mengandung, turunlah fatwa, turunlah perintah dari Farao bahwa nanti setiap bayi yang lahir laki-laki dia harus dibuang ke sungai Nil. Saudara bayangkan apa nggak tekanan waktu dia hamil? Kalau sekarang ini terjadi di dunia sekarang mungkin bisa enjoy. Saya USG dulu, bayi saya laki-laki apa perempuan. Begitu dokternya bilang, oh perempuan, tenang, aman, nggak mungkin dibuang. Betul nggak? Dulu nggak ada USG, saudara. Dia nggak tahu bayi itu laki-laki ataupun perempuan waktu Mose, saudara. Dan itu begitu lahir laki-laki, apa nggak perlu tekanan, saudara? Saudara bayangkan di dalam kitab Semot tadi, Keluaran ayat 1-3 tadi. Perhatikan ayat 2. Dan wanita itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu lahir laki-laki, coba apa nggak panik? Begitu lahir laki-laki, padahal ada perintah dari kerajaan, yaitu Farao, saudara, bahwa bayi laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Bayangkan, ini anak saya dan harus dibuang, saudara. Apa enggak stres? Apa enggak tekanan, saudara? Makanya saya bilang ini wanita yang hebat. Dia wanita yang cerdas.
wanita yang brilian, saudara. Dan dia melihat bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikan sampai 3 bulan. Karena anak ini ganteng, elok, disimpanlah. Tapi sampai berapa dia kuat? Emang bayi nggak pernah nangis? Wah tidak Pak, itu kan bayinya Mose nggak mungkin nangis. Siapa bilang? Namanya bayi lahir nangis, lapar nangis, kencing nangis, saudara. Nah artinya saudara ini penuh. Nah kalau disembunyikan terus gimana? Apa orang nggak tahu kalau ada bayi disembunyikan? Sehingga dia harus buat. Di sini dikatakan dia menyembunyikannya lama, mengambil sebuah keranjang dan dibuang di Sungai Nil dan ditemukan oleh ratu di Mitsraim, saudara. Nah, putri Fir'aun ditemukan oleh putri Farao, saudara. Dan bayi itu diberi nama Mose, saudara. Tetapi kakaknya melihat dari jauh dan dia katakan, saudara, apa yang terjadi? Dia katakan, biar aku mencari inang atau ibu perempuan Ibrani yang bisa menyusui. Yang menyusui ya ibunya sendiri tetap, saudara. Nah saudara, ini hidup dalam tekanan. Maka saya bilang ini perempuan perkasa, wanita yang hebat. Begitu juga Miriam. Begitu Miriam ini melahirkan Yeshua, juga turun perintah juga dari Herodes bahwa semua bayi laki-laki, anak laki-laki di bawah 2 tahun juga harus dibunuh. Makanya malaikat beritahu kepada Yosef, bawa istrimu dan bayi anakmu laki-laki itu pergi ke Mitsraim. Kalau yang ngomong malaikat pasti benar, saudara. Saudara bayangkan, suruh mengungsi dia mengungsi. Ini orang yang hidup dalam tekanan. Sama dengan situasi kita 1-2 tahun yang lalu. Makanya ada berita selama pandemi ojo hamil. Karena yang bilang gitu, saudara. Karena nanti ribet, saudara. Tapi tetap aja banyak yang positif. Bukan positif karena sakit, tapi positif hamil karena bapaknya di rumah terus. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah inilah yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yaitu apa yang terjadi, saudara? Mengandung dalam situasi yang sulit dan menakutkan. Harusnya orang ngandung itu, lagi hamil itu dibuat enjoy, seneng. Kamu butuh apa mah? Gak usah kerja capek-capek, gak usah nyuci, gak usah apa. Makanya saya bilang perempuan itu hebat. Saya yakin kita yang laki-laki biasa kerja di ladang suruh ngerjain pekerjaannya perempuan. Ribet, saudara. Harus nyuci. Kadang nyuci bek gendong anaknya bek nyuapin anaknya nangis. Ayo bapaknya sekarang gantian. Ayo tajak, kelajang, nyangkul, ya Kak. Ayo coba nyangkul sambil gendong bisa? Saudara, begitu nyangkul bek gantiin popok bisa? Ribet, saudara, serba susah. Tapi perempuan bisa lakukan. Makanya hargai istri-istri saudara. Amin. Hargai perempuan-perempuan yang dekat dengan saudara. Lihat, dalam situasi mengandungnya saja dalam situasi yang sulit dan menakutkan. Yang kedua, melahirkan di bawah tekanan pemerintah atau kerajaan baik Mitsraim ataupun Israel. Melahirkannya dalam kondisi tekanan. Kalau sekarang banyak orang melahirkan, ada yang melahirkan di bak mandi, ada yang melahirkan di rumah sakit yang hebat. Wah, melahirkannya dalam kondisi sambil diseterin musik macam-macam. Ada yang mau melahirkan tiktokan dulu, saudara, macam-macam sekarang. Dulu nggak bisa dalam tekanan. Kemudian membiarkan anaknya dibuang ke Sungai Nil dan Miriam juga mengungsi. Anaknya dibuang ke sungai, bayangkan masih kecil dipisahkan dari ibunya. Ini situasi yang sulit. Tidak semua orang bisa, saudara. Saudara yang dikasih, bayangkan kita nggak ketemu anak kita sehari aja kangen, betul nggak? Wong anaknya sudah besar saja nggak ketemu kangen, apalagi masih bayi. 3 bulan harus dibuang ke Sungai Nil. Dan Miriam juga harus mengungsi. Ini hidup penuh dengan tekanan, saudara. Situasi, makanya ini saya beri contoh yang pertama, Yokebed dan Miriam. Ini perempuan-perempuan yang hebat, saudara. Wanita-wanita yang perkasa, bagi saya luar biasa. Makanya jangan pernah mengecilkan perempuan, saudara. Dulu waktu
bulan September saya mulai belajar bertani. Saya pikir nyangkul gampang, tapi ternyata kalah saya sama Marianti. Marianti takjub sampai nggak berhenti. Kok bisa ya? Kenapa? Karena biasa, saudara. Coba kalau saya baru sekali boyok malam harus terapi, saudara. Inilah yang terjadi. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Masih. Yokebed melahirkan Mose sang penyelamat Israel. Tapi dari keperkasaannya Yokebed, ya, wanita yang perkasa ini melahirkan generasi yang hebat, yaitu Mose. Mose bisa melahirkan Yokebed bisa melahirkan Mose yang menjadi penyelamatnya Israel. Dia menjadi pembebas penyelamat dari perbudakan di Mitsrayim, saudara. Jadi Mose hadir itu untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mitsrayim. Kita lihat, saudara. Nih, di dalam Semot atau Keluaran 3 ayat 10 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wa atalaka wa eslahaka el paro wa hotse et ami vne Israel Mitsrayim. Dan sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun atau Farao, dan bawalah umatku Bani Israel keluar dari Mitsrayim. Dari seorang yang namanya Yokebed, ibunya Mose melahirkan Mose. Dan dia yang bisa membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mitsrayim. Bayangkan memimpin 600.000 orang, belum anak-anak dan perempuan. Kadang mimpin 10 orang aja wis susah, apalagi ribuan orang, saudara. Tetapi Yokebed melahirkan si wanita perkasa itu, melahirkan generasi yang hebat, sang penyelamat Israel dari Mitsrayim. Amin. Kita lanjutkan. Dan Miriam melahirkan Yesua Hamasyah, sang penyelamat dunia. Kalau Mose itu menyelamatkan Israel dari perbudakan Mitsrayim, Yesua menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Amin. Jadi sama-sama melahirkan generasi penyelamat yang luar biasa. Karena berkat Yesua Hamasyah, saya dan saudara memperoleh bagian kerajaan Samayim. Amin. Memperoleh keselamatan. Kita lihat ayatnya. Matius 1 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wahi yoledet ben waharata et smo Yesua kihu Yosia et almo mekato tehen. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yesua. Jadi namanya Yesua nih, Mas. Et semua Yesua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau Mose menyelamatkan umatnya Israel dari perbudakan di Mitsrayim, Yesua menyelamatkan umatnya seluruh dunia, saudara. Bukan Israel saja, seluruh dunia dari dosa mereka. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ini contoh wanita perkasa, Isa Adira, yaitu Yokebed dan juga Miriam. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah Deborah. Kita mengenal beberapa wanita. Kalau saya tulis banyak ini, saya pilih orang-orang yang perkasanya luar biasa, yaitu Deborah. Deborah adalah salah satu hakim yang ada di Israel, saudara, setelah zaman Yehosua. Nah, dia menjadi hakim atau pemimpinnya di Israel, juga seorang nabiah. Kalau laki-laki disebut nabi, kalau perempuan nabiah. Dan pemimpin di Israel. Bayangkan, dia perempuan tetapi bisa memimpin luar biasa. Berapa banyak tokoh-tokoh dunia dipimpin juga oleh perempuan, yang akhirnya mendapat bagian yang luar biasa. Dulu dia mendapat tempat yang sangat istimewa. Sekalipun perempuan tetapi luar biasa, saudara.
Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak pemimpin-pemimpin, termasuk kerajaan, banyak ratu-ratu juga yang perempuan. Saudara. Kemudian dia membuat Israel menjadi aman selama 40 tahun. Bayangkan saudara, dipimpin dia, orang Israel mengalami keamanan 40 tahun yang tadinya tidak, saudara. Inilah yang terjadi, yaitu Deborah. Jadi orang hebat yang berikutnya, wanita perkasa berikutnya adalah Deborah, saudara. Kita lanjutkan, ini ayatnya. Shoftim atau Hakim-Hakim 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Utfora Isanafia Eset Lapidot Hi Sofar Softa et Yisrael Ba'adai. Dan Deborah istri Lapidot adalah seorang nabiah yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada waktu itu. Dan kalau ayat ini kita baca seterusnya sampai akhir, dan Israel mengalami keamanan sampai 40 tahun. Bayangkan saudara yang dikasih, memiliki kedamaian selama 40 tahun. Ini wanita yang perkasa, bisa memimpin orang-orang yang susah. Kadang orang-orang yang sulit diatur, tetapi dia bisa memimpin, bisa menaklukkannya, saudara. Saudara yang dikasih, berapa banyak orang hebat justru kalah dan takluk sama perempuan, saudara. Makanya ini Deborah ini termasuk perempuan atau wanita yang perkasa. Kemudian contoh yang ketiga, ya, yang ketiga, ya, yang ketiga adalah Rut 1 ayat 16 sampai 18. Kita baca dulu ya. Rut pasal yang ke-1. Rut pasal 1 ayat 16 dan 18. Kita akan baca dulu ya. Dan Rut berkata, janganlah mendesak aku untuk meninggalkanmu, agar pulang dari mengikutimu. Karena kemana engkau pergi, aku akan pergi. Dan di mana engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu adalah Elohimku. Kemudian ayat 17, di mana engkau mati, aku akan mati, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Biarlah Yahweh melakukan demikian kepadaku, bahkan biarlah Dia menambahkannya, sekiranya kematian dapat memisahkan antara aku dan engkau. Dan dia melihat bahwa Rut telah meneguhkan diri untuk berangkat dengannya, maka dia pun berhenti berbicara kepadanya. Ini sebuah kisah yang hebat juga. Kenapa saya bilang Rut ini termasuk wanita perkasa, saudara? Saudara bayangkan, begitu Naomi, saudara, Elimelek itu orang yang dari Bethlehem Efrata, namanya saja Bethlehem. Bethlehem itu dari kata bait, lehem, bait itu rumah, lehem itu roti. Kampungnya namanya saja rumah roti, seharusnya nggak mungkin sampai kelaparan berlanjut. Tapi begitu kelaparan dia malah justru pergi ke Moab. Dia bersama istrinya Naomi dan juga anaknya Kilion dan Mahlon. Dan apa yang terjadi? Anaknya duanya menikah, satunya Rut dan satunya Orpa. Tapi laki-laki 3 itu meninggal, Elkana dan kedua anaknya meninggal. Dan satu rumah janda semua, saudara, baik Naomi, Rut dan Orpa. Yang membedakan apa keistimewanya perkasanya Rut? Dan begitu Naomi mau kembali dia ke Bethlehem, saudara, apa yang terjadi? Naomi ngomong, Orpa, silahkan kamu kembali ke bangsamu, dan Rut, kembalilah kamu ke bangsamu. Yang membedakan, Rut sudah cinta Bapa Yahweh. Amin. Jadi dia lebih cinta. Makanya dia katakan apa, saudara? Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Rut. Dia katakan demikian ayatnya. Dan Rut berkata, janganlah mendesak aku dan meninggalkanmu. Kalau dia itu jadi menantunya Naomi, terus suaminya meninggal dan tidak punya anak, kan pulang saja selesai loh. Betul nggak? Wes nggak ada hubungan apa-apa. Tapi Rut tidak. Dia katakan apa? Janganlah mendesak aku untuk meninggalkanmu. Aku nggak mau meninggalkan kamu.
sekalipun kamu mertuaku. Artinya kamu tetap menjadi ibuku. Amin. Ini orang yang mengasihi luar biasa. Kemudian agar untuk meninggalkan, agar pulang dari mengikutimu, tidak boleh ngikutin kamu. Tapi apa ya? Karena kemana engkau pergi, aku akan pergi. Padahal biasanya menantu mertua ribut terus, apalagi suaminya nggak ada. Tetapi tidak. Kemana engkau pergi, aku pun pergi. Dan di mana engkau tinggal, aku tinggal. Pokoknya kamu di mana, aku ikut. Bayangin saudara. Nah, yang membuat berbeda apa saudara? Dia katakan apa? Bangsamu adalah bangsaku. Amin. Artinya dia cinta. Asal usulnya dari Naomi, dia orang Israel saudara. Bangsamu ya bangsaku. Dia tidak memikirkan lagi dia saya orang dari Moab, tidak. Tapi bangsamu bangsaku. Dia katakan apa? Dan Elohimmu juga Elohimku. Berapa banyak orang menikah pindah keyakinannya, dan setelah menikah begitu permasalahan balik lagi ke keyakinannya yang lama. Tetapi Ruth tidak. Ini yang saya bilang, Ruth ini berbeda saudara. Dia wanita yang perkasa. Kenapa saudara? Imannya menyelamatkan dirinya. Bahkan kalau kita baca kitab suci nanti dari generasinya Ruth ini, yang nanti juga sampai kepada Yesus. Karena nanti begitu dia nikah sama Boaz melahirkan Obed. Nah, Obed orang yang takut akan Tuhan. Dan ini generasi terus yang diberkati luar biasa saudara. Pertemuannya dan melahirkan generasi, pertemuannya melahirkan generasi yang takut akan Elohim. Pertemuan dengan Naomi membuat dan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh. Ini saya bilang makanya wanita yang perkasa luar biasa si Ruth ini. Kemudian saya beri contoh lagi. Ini saya ambil orang-orang wanita yang hebat. Sebetulnya kalau saya tulis banyak banget di kitab suci, supaya kita tidak mengecilkan. Yang keempat adalah Esther atau Hadasa. Aslinya namanya Hadasa, tapi saat dia di Persia disebut Esther. Kita baca dulu Esther 4 ayat 1 sampai 8 ya. Kita baca karena saya kalau ayatnya banyak nggak saya tulis. Esther atau Hadasa ya. Esther pasal 4 ayat 1 sampai 8. Perhatikan saya bacakan. Dan Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu. Kemudian Mordekai mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain tabung dan abu, serta pergi ke tengah kota lalu menangis dengan tangisan yang nyaring dan pedih. Lalu ia tiba di depan gerbang raja, namun tidak seorang pun boleh masuk pintu gerbang raja dengan berpakaian kain tabung. Dan di setiap provinsi kemana perintah dan undang-undang raja disampaikan ada perkabungan yang besar. Di antara orang Yahudi puasa, tangisan, ratapan, kain tabung dan abu disebarkan orang banyak. Dan dayang-dayang Esther, perhatikan ya, serta sida-sidanya datang memberitahunya. Maka ratu menjadi sangat sedih. Dan dia mengirim pakaian supaya Mordekai memakainya dan melepaskan kain tabungnya. Tetapi dia tidak menerimanya. Saya kasih catatan di sini dulu. Biasanya kacang lupa kulitnya. Orang nak sudah beda, naik tingkatannya lupa sama bawahnya. Dulu saat prihatin menderita, waduh, ngomongnya biasa saja. Tetapi saat sudah diberkati, jabatannya tinggi, ngomongnya berubah. Saudara, bahasanya mulai berubah, mulai berani, mulai begini. Esther tidak, saudara. Hadasa tidak. Begitu melihat pamannya Mordekai sedih, dia ikut sedih. Ini orang yang hebat, tidak pernah berubah sifatnya. Amin. Apalagi bangsanya menderita, dia sadar. Aku dulu juga pernah mengalami seperti itu, saudara. Itu yang orangnya. Terus kemudian maka Esther memanggil harta sida-sida raja yang siaga di hadapannya, dan dia memerintahkan supaya datang kepada Mordekai untuk mengetahui apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Dan Hatta pergi kepada Mordekai ke jalan kota yang berada di depan gerbang raja.
Dan Mordekai memberitahukan kepada Hatta segala yang terjadi padanya dan sejumlah uang yang telah Haman katakan untuk membayar keperbendaharaan raja untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Dan dia memberikan salinan surat tentang hukuman yang diberikan di Susan untuk memusnahkan mereka agar menunjukkannya kepada Ester dan menjelaskan hal ini kepadanya dan menugasi dia menghadap raja untuk mencari kemurahan daripadanya dan mengusahakan di hadapan demi bangsanya. Ini orang yang hebat dan perkasa, saudara. Padahal ini antara hidup dan mati. Kalau sampai Ester salah dan dia tidak diundang raja dan tetap nekat, bisa mati, saudara. Ini wanita yang hebat, wanita yang perkasa, punya keberanian dan belas kasih luar biasa. Bahkan dikatakan dan mengusahakan di hadapan demi bangsanya, mau gak berkorban. Dan saudara tahu apa yang dilakukan Ester, saudara? Saudara yang dikasih, Ester berani berkata kepada orang Yahudi, aku silakan kamu berpuasa. Saudara tahu puasa Ester berapa hari? 3 hari. Berapa? 3 hari 3 malam. Silakan kamu berpuasa karena aku mau menghadap raja. Silakan kamu berpuasa dan aku pun dan dayang-dayangku juga akan berpuasa. Ini orang yang hebat, saudara. Banyak orang pintar merintah tapi tidak bisa melakukan. Besok seluruh kehilat Hodurayame puasa. Gembala nih, misalnya saya orang puasa dewi malah makan enak. Ini namanya nyuruh tapi nggak bisa melakukan, saudara. Bisa nggak kita lakukan? Artinya apa yang kita perintahkan kita bisa lakukan. Hadasa tidak, saudara. Ya. Nah, Hadasa ini tidak, Ester itu tidak. Ya, perhatian. Keberaniannya menyelamatkan orang Yahudi. Keberaniannya dia menghadap raja itu akhirnya menyelamatkan orang Yahudi. Membalikkan. Dan puasa yang dia lakukan dan perintah yang mereka dilakukan oleh Ester mengubahkan dari bencana menjadi kebahagiaan. Amin. Dan orang yang menganiaya, orang yang mereka-reka yang jahat, justru dia yang mengalami aniaya, saudara. Yaitu Haman. Ketaatannya mengubah hidupnya. Karena taat setianya dia menjadi ratu. Dan saat dia menjadi ratu tidak berubah. Berapa banyak saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu orang, wah waktu penderitaan baik, luar biasa, sopan, tapi begitu sudah lupa sama segala-galanya, mulai tidak teratur, ngomongnya mulai merasa hebat dan sebagainya. Tidak. Hadasa tidak. Sekalipun dia ratu, Ester itu ratu, dia tetap mengasihi umatnya luar biasa. Amin. Nah, orang yang hebat orang tidak perlu pernah berubah, siapapun dia bisa lakukan. Jangan, ya. Kesetiaannya menjadikan kehormatannya. Karena kesetiaannya orang menghormati dia. Sebenarnya orang mau hormat sama tidak itu kembali kepada diri kita sendiri, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Siapa wanita perkasa itu? Kita akan lihat, ya. Nah, wanita hebat adalah ibu kita yang telah melahirkan kita, juga penolong suami dan anak-anaknya. Ini adalah wanita perkasa. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan meremehkan pekerjaan perempuan. Saya ngalamin sendiri, saudara. Waktu istri saya sakit, waktu Real sakit, saya harus bangun pagi, kudu masak, saya harus nyuci, jemurin. Saudara, ternyata ribet, gak gampang menjadi. Itu belum kalau Real Imo udah besar. Coba kalau Real Imo masih kecil, apa gak ribet? Saya bayangke saja nih, kayak Rina punya anak Harki Napsi, satunya dipegang, satunya lari ke sana si kembar itu. Coba bayangkan, saudara, repot. Belum kalau mereka berantem, kalau belum mereka begini, saudara, belum harus beresin rumah. Ternyata, aduh, tidak semudah yang orang pikirkan. Makanya ibu ini, saudara, bagi saya perempuan yang hebat. Makanya kasihlah wanita atau istrimu yang kau kasihi. Amin. Ibumu kasih dengan luar biasa. Jadi benar-benar luar biasa, saudara. Kadang ibu itu banyak bohongnya, jujur saja. Ya enggak? Coba
Kalau dia punya makanan, sak piring, padahal dia ya lapar belum makan. Kemudian anaknya malah lapar nih, yes makan. Terus anaknya bilang nih, mama yuk makan bareng. Enggak, saya masih kenyang. Padahal aslinya lapar, saudara, jujur aja, nggak makan kok ya lapar. Tapi demi anaknya dia lebih baik nggak makan. Yang repot lagi juga dia lebih menghormati suaminya. Misalnya gitu, begitu masak nomor 1 suaminya sih, betul nggak? Wah saudara, repot lagi suaminya begitu capek pulang, belum tahu anaknya repot segala macam, lapar, minta minum. Wah galaknya luar biasa. Padahal nggak tahu ternyata capeknya luar biasa saudara. Saudara yang dikasih, saya pernah ngalami beberapa waktu yang lalu, waktu si istri saya si Ari, Ibu Gem ini pergi ke Jakarta. Waktu itu si Inak sakit, kan dia beberapa hari di sana tuh, ikut merawat Inak di Jakarta. Kemudian dia Imo masih sekolah. Saya harus memposisikan saya sebagai ayah dan juga ibu. Begitu Imo sama Rian, wah bangunnya pagi, jam 4 tak bangunin. Sekolahnya jam 7, jam 4 saya udah bangunin. Tak rebusin air semua, mandiin semua. Ya harus bisa ngatur waktu. Nanti begitu anak-anak sekolah harus sudah nyuci, terus jemuri, baju sekolah harus sudah rapi. Ini saja saya cuma di rumah karena pelan. Coba kalau saya kerja kantor, saudara, apa nggak tambah ribet lagi? Apalagi kalau saya duwe sapi wolu, wah repot lagi saudara. Apa nggak ribet? Itu saja bayangin, waduh repotnya luar biasa saudara. Tetapi harus dikerjakan saudara. Makanya kadang saya pikir hebat orang ibu perempuan itu hebat loh. Ini gendong, bek nyusoni, bek tulang, iki bek goreng, ya saudara. Iki bek nguceki sikil, ya, nguceki baju. Wah, kayaknya semuanya kerjaan bisa dikerjakan. Udah begitu masih bantu suaminya loh, betul nggak? Ngarit, misalnya nengalas, wah itu masih bantu, hebat, jujur saudara. Sekarang dibalik, istrinya gantian bantuin. Nah, istrinya masih bisa bantuin suaminya. Ayo, kayak nyuci pisang, gosok sedikit aja. Capek, wes satu aja, ya nggak saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini makanya saya bilang wanita hebat adalah ibu kita. Kenapa saya bilang kok ibu kita ini wanita hebat? Kita lihat dulu ya ayatnya nih saudara, yuk kita baca ayatnya ya. Beresit Kejadian 2 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Sudah siap? 1, 2, 3. Wa yomer Yahweh Elohim lo tokfiot ha Adam levado ese lo azar genegdu. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong sebagai pasangannya. Jadi wanita itu sebagai penolong. Paham saudara? Paham? Jadi wanita yang ditaruh di sebelah kita oleh Bapak Yahweh itu sebagai penolong. Nah, kalau wanita itu sebagai penolong, kira-kira kuat yang menolong atau yang ditolong? Kuat yang menolong. Hah? Kuat percaya Pak laki-laki, tapi kitab suci dia sebagai penolong. Artinya lebih kuat penolongnya atau yang ditolong? Penolongnya. Artinya perempuan itu memang sudah dijadikan Bapak Yahweh perempuan yang hebat dan perempuan yang perkasa. Amin. Saudara tahu kenapa perkasanya dia, ya? Saudara, kita lihat perkasanya perempuan. Ya, ini gambar. Ini suami, ini istrinya, ini anaknya. Di sini yang punya anak 8 siapa? Ada 7? Nggak ada. Yang keluarga besar wis nggak usah punya anak. Yang keluarga besarnya ada 10 siapa? Nah, Pak Noah berapa? 10. Pak Yusef? 10. Bayangnya ibu melahirkan 10 kali. Saudara, makanya saya bilang ini, saya nggak tahu, saya belum hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Anaknya 17 tuh saudara. Ini yang paling gede. Melahirkan saudara. Saudara, makanya saya bilang ini orang ini hebat. Saudara, kenapa kok bisa begitu?
Nih, yang pertama, bisa melahirkan banyak anak dan generasi perempuan itu. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh sekarang, kalau yang udah pernah melahirkan angkat tangan. Yang cowok nggak usah, ya. Yang perempuan yang udah melahirkan, 1, 2, 3 udah melahirkan semuanya. Bu Nati, melahirkan enak bu? Sakit, ya. Tadi ada lagi yang mules semalaman, sakitnya luar biasa. Saudara, Bu Nati putranya pinter? 2. Mae ibu saya 6 kali ngalamin mules sakit. Saudara. Sekarang Pak Yosef, Pak Nowo tadi keluarganya ada 10. Mulesnya 10 kali sakit. Nah sekarang sakitnya laki-laki lagi ngapain? Diberi milah, disunat. Mau nggak 10 kali disunat? Habis. Saudara, nggak mau. Membuktikan wanita kuat, saudara, hebat. Artinya kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ini membuktikan bahwa perempuan. Tapi saya tahu perempuan itu sesakit apapun melahirkan, begitu gendong bayinya hilang sakitnya. Termasuk laki-lakinya, karena saya waktu real lahiran itu saya nungguin bener-bener duanya sampai lahir, sampai saya pegangin tangan saya sama istri saya. Dan itu saya melihat begitu sakit, tapi begitu bayinya nangis, digendong hilang rasa sakitnya, kebahagiaannya yang muncul, saudara. Amin. Nah ini membuktikan bahwa dia bisa melahirkan banyak generasi yang hebat, perempuan itu. Makanya saya bilang wanita yang hebat. Ada seorang ibu punya anak 10, sampai sekarang 10-nya bisa besar semua. Betul kan? Saya juga 6 besar semua, udah gede semua, punya cucu semua. Tapi kebalikannya, bisa nggak anak yang 10 tadi merawat satu ibunya? Kadang bisa pindah-pindah, seminggu, habis itu ke tempat saya seminggu, nanti seminggu baru 3 hari, aku rasa diantar ke sana terus ngeluh. Ya nggak saudara? Nah inilah yang terjadi saudara, bisa melahirkan banyak generasi. Itulah perempuan yang hebat. Kemudian bisa merawat, memelihara dan menjaga banyak anak-anaknya. Zaman dulu, coba kayak Pak Nowo, anaknya keluarganya 10. Ibu bapaknya kerja, yang di rumah ibunya sama siapa? Ya anaknya, saudara. Merawat, saya bilang zaman dulu lah, anaknya 10 pun masih kecil-kecil juga masih bisa. Ini yang tadi gambar ini belum seberapa. Saya melihat di Afrika itu ada orang yang melahirkan sampai 26. Saudara, sampai kita kalau masak itu sak buah jari besar nancinya. Saya lihat itu sampai seperti itu, saudara. Dan nanti anaknya yang besar bantuin merawat. Tapi wah, benar-benar saya pikir wah luar biasa saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ini hebat. Bisa merawat, memelihara anaknya dan menjaga banyak anaknya. Belum kalau anaknya rewel. Betul nggak saudara? Belum kalau anaknya rewel, waduh malam rasa tidur, besok harus bangun pagi, nyiapin sarapan. Nah inilah yang terjadi saudara. Kemudian berkali-kali mengalami sakit tetapi tetap sukacita saat melahirkan. Belum kalau mengalami tekanan, belum kalau diomongin gak enak. Betul gak saudara? Wis diomongin, nih tak kasih duit 50.000, cukup wis minggu. Saudara, kalau saya pokoknya kalender KB, orang seminggu setahun cukup. Oke nanti begitu sehari, nih mana tak pokoknya kalender jadi setahun, cukup setahun kalender saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya bersyukur kita tinggal di daerah ini, di kampung gini ini masih senang saudara. Karena apa yang kita tidak punya, saya dulu masih ingat waktu saya masih kecil kalau orang pada panen jagung kan biasanya disunggi itu, ya disunggi. Nanti lewat itu, yang nyunggi itu udah melepasin jagungnya dikasihin ke orang-orang, ya nggak ingat ya Pak? Dulu. Itu loh. Oh nggak usah minta loh. Nih membakar jagung itu di kampung, coba di layar daerah nggak ada kayak gitu. Saya masih ingat waktu kecil. Terus sahabatan, metik apa? Kadang kebersamaannya itu luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih, saya waktu tadi di Cilacap, saya ngomong gini. Iya saya punya tamu dari Jakarta. Waktu saya bawain pok cai atau sewi cebol itu 2 keranjang. Tetangga saya bilang gini, Mas aku panen terong tuh sak karung belum tak bawa aja, kasih ke temen lu, bayangin lu.
Sampai orang bingung, ini ngasih kok sakarung. Sudah bayangin, orang ngasihkan 1, 2 ini sekarung tuh saudara. Nah ini hal yang luar biasa. Makanya saya bilang sekali lagi, wanita yang perkasa, yang hebat, ini yang bisa memelihara, merawat, ini bisa melahirkan banyak anak dan generasi. Berapa kali generasi dia. Terus bisa merawat, memelihara dan menjaga banyak anak-anaknya. Jadi memelihara, melawat luar biasa. Jujur saudara, ini enggak gampang. Berkali-kali mengalami sakit tapi tetap sukacita. Bisa menyembunyikan diri saat tidak ada apa-apa saudara. Ini orang yang hebat. Makanya saya bilang wanita perkasa ini luar biasa. Kita belajar. Saya rindu kita saling menghormati luar biasa. Kita tidak perlu menunjukkan bahwa saya orang yang hebat. Tapi saudara cukup mengasihi keluargamu, mengasihi istrimu, mengasihi anakmu, mengasihi pihak yang lain, mengasihi apapun itu sudah baik. Amin. Jadi untuk melayani Yeshua HaMashiach itu cukup melakukan apa yang Yeshua perintahkan dengan penuh kasih, itu sudah dahsyat. Karena kitab suci mencatat jikalau seseorang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Baru membenci wis dianggap pembunuh, dan pembunuh tidak layak masuk bagian kerajaan Samaim. Nah, baru membenci. Tapi berapa banyak orang yang hal sepele jadi besar membenci. Kita belajar untuk menjadi orang yang bukan membenci, tetapi mengasihi. Amin. Supaya kita bukan hanya menjadi wanita perkasa, tetapi juga pria-pria yang perkasa. Amin. Pria-pria yang bisa melindungi. Sekalipun kita ditolong perempuan, kita mungkin dianggap lemah, tetapi kita bisa melindungi perempuan juga. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, kita belajar dari wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang perkasa, seperti apa yang tertulis dalam kitab suci. Yang terakhir saudara, kita bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk. Jadilah penolong ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Menjadi penolong bagi sesama untuk kemuliaan apa Yahweh bersem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan. Saya undang worship leader, singer, pemain musik maju ke depan. Kita angkat pujian untuk masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Kita angkat pujian ke wilayah Beach.
atas penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, memberkati dengan luar biasa. Berkati pelayanku di tempat ini, baik worship leader, singer, pemain musik, tamburin, LCD proyektor, sound system, guru sekolah, sahabat, parkir, bahkan seluruh kilatmu baik yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing, yang ada di sekitar Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, bahkan di luar negeri. Bapa memberkati dengan luar biasa. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Engkau akan menjadi kepala dan 2 ekor. Kami semakin naik dan tidak turun, bahkan dibuat berhasil dan tidak gagal. Bapa berkati ke persembahan kilatmu, serapun persembahan itu baik keras pembangunan, persepuluhan, atau apapun yang dipersembahkan, kami berkati lipat kali ganda. Indonesia dari pengembangan kali kanan kiri atas belakang terjadi sempurna bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa bangsa negara kami, bila kami rindu pemulihan demi pemulihan, pertobatan terjadi karena di tengah bangsa ini banyak orang yang berseru kepadamu. Kami berdoa kesehatan di Yerusalem dan sekitarnya, biar orang yang berseru kepadamu dapat sentosa adanya. Berkati Israel seperti janji dapat oleh siapa yang berkati akan memberkati kami saat ini Bapa. Terima kasih, berkati pula di dusun kasihan di sekitarnya, berikan suasana kondusif, aman, damai, sejahtera melalui kami tempat ini. Nama apa Yahweh dipermuliakan. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Bapa yang lindungi dan berjalan kami, jauhkan dari godaan celaka, marah, bahaya, roh maut. Bahkan orang-orang yang berlihat jahat terhadap kami tolak demi nama Adonai Yesus Masih. Dan sepanjang malam kami satu jiwa, kami beristirahat, tutup pengusir dan kuasa dan doa Yesus Masih, jauhkan dari mimpi buruk, kuasa jahat, bencana apapun, sehingga kami bisa beristirahat dan besok bangun pagi dengan kekuatan kesehatan daripada menikmati syahwat yang penuh berkat daripadamu. Terima kasih Bapa, kami menaikkan seruan doa hanya demi nama Adonai Yesus Masih yang telah mengajar kami berdoa. Haleluya samani kita semegata buma kuteka iase sorgeka kasar masyamayim kamba aret elohem penu tataru hayron kumakalan wal kokotenu kasar mahanuba mananu makaya beru wa agda beru lideni sayor kita kasar mengira mileka mamlaka yagda buddha berhati benar lawal mi'olamin. Amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Yahweh. Yevarega Yahweh wa yismirega. Yahweh panai Yahweh bunega. Yeksa Yahweh panai leka Yasib leka shalom. Amin. Bana basade kastero chunika bana kami serteka bana babui kabar tabetseteka bana Yahweh elinu menalam besemandana Yesus Masih baru apres kila olam.